Ya, baik Ibu-ibu yang saya hormati, eh, saya pikir kita sudah mendiskusikan ya beberapa hal terkait dengan video yang baru saja kita saksikan tadi terkait dengan pembelajaran yang ada di SD ya. Mungkin mohon dibantu oleh moderator ya. Mungkin ada satu kelompok saja yang bisa naik ke atas ya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yang pertama terkait dengan strategi guru mengembangkan kemampuan sosial dan emosional di SD kelas 1 sesuai pada video yang tadi sudah ditayangkan apa yang dipotret dalam video tersebut. Silakan Ibu bisa naik ke depan, menyiapkan diri. Yang kedua adalah aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan kemampuan sosial emosional anak di masa transisi POP SD ini. Ya, itu dua hal yang saya mohon Ibu bersedia untuk ke atas. Ayo, dari kelompok mana yang siap untuk maju ke depan, ya, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik Ibu, pikir kita harus memberikan aplaus kepada kelompok yang sudah berani dan mau menjadi relawan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan video tadi. Kita kembali menyimak kembali ya atau memikirkan kembali apa dan bagaimana menguatkan kemampuan fisik motorik anak di masa transisi ini ya. Itu yang tentu yang dimensi kedua. Kalau tadi dimensi pertama adalah sosial emosional ya. Terus yang dimensi kedua adalah fisik motorik ya. Apa dan bagaimana kita menguatkan kemampuan dimensi kedua ini adalah fisik dan motorik. Dimensi yang ketiga terkait dengan literasi dan numerasi. Masih ingat kan Bu? Di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 dimensi yang harus dipersiapkan anak untuk kesiapan bersekolah. Yang pertama adalah dimensi sosial emosional, yang kedua adalah dimensi fisik motorik, dan yang ketiga adalah dimensi literasi dan numerasi. Ya, mari kita lihat yang dimensi yang kedua ini terkait dengan fisik motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak itu terjadi secara berkesinambungan, khususnya pada pembentukan tulang, ya, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya, dan akan memengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Ya, ini sudah pasti ibu-ibu sekalian. Ya, yang berikutnya adalah ada 2 keterampilan yang tercakup dalam perkembangan fisik motorik, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Ingat, kita semua tentu sudah mengetahui bahwa manakah yang dimaksud dengan motorik kasar, misalnya dengan gerakan menari, ya, gerakan melompat, itu adalah untuk menstimulasi motorik kasar. Lalu selanjutnya adalah motorik halus, itu adalah gerakan yang mengikuti otot-otot halus atau mata ya. Aspek fisik dan motorik penting untuk dikembangkan karena menjadikan anak siap untuk menjalankan kegiatan pada jenjang berikutnya. Ya, itu ibu-ibu sekalian yang perlu kita sama-sama cermati. Ini lagi-lagi kembali kita diajak untuk melihat video. Memang slide saya ini
yang sorry, ini bukan slide yang saya susun ya, tetapi sudah disusun oleh tim pengembang atau tim penyusun kesiapan bersekolah itu memang banyak menyajikan video-video. Ini alasannya supaya kita lebih mudah memahami materinya, ya, dan tidak bosan tentunya ibu-ibu sekalian. Baik, mari kita sama-sama menyaksikan videonya lagi kembali ya. Oke, mudah-mudahan Ibu semua sudah bisa mendengar dengan baik. Ini video ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, bagus. Semua sehat, semua pintar. Oke, coba kita lihat anak-anak, ada nggak temannya yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya semuanya sehat. Agar pelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, yang memimpin doa silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan banyak belajar tentang bermain, tentang olahraga. Siapa yang suka olahraga? Oke, bagus semuanya. Tapi sebelum bermain, siapa yang suka cerita? Siapa yang suka cerita? Oke, bagus. Bu Guru akan bercerita dulu. Tapi biar semangat, maka ceritanya sambil bermain. Siap? Oke, bagus. Ya, siap ya? Bermainnya dengarkan. Kalian berdiri, kemudian telunjuknya masuk ke telapak tangannya, telapak tangan temannya. Nah, setiap kelompok membuat lingkaran. Nah, kamu ke situ ya. Oke, nah seperti itu. Sudah siap semuanya? Kalau kalian mendengar kata sehat, maka tangkap tangan temannya. Sehat. Kalau mendengar kata kotor, tangkap tangan temannya. Sehat, kotor. Satu lagi, kalau kalian mendengar kata sakit, kalian tangkap temannya ya.
Ya, oke siap? Ya. Di sebuah desa hewan, semua anak-anak hewan senang berolahraga. Karena dengan berolahraga, mereka merasa sehat. Siapa yang menangkap? Oke, tunggu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan siap-siap yang mau dapat bintang. Oke, pada suatu pagi, Pak Guru mengajak anak-anak berolahraga. Mereka sangat senang. Nah, sebelum melakukan olahraga, mereka melakukan pemanasan. Pak Guru mengajak anak-anak keluar lapangan, keluar kelas untuk melakukan pemanasan. Lalu, karena senangnya mau olahraga, si monyet tidak mau melakukan pemanasan. Dia langsung aja bermain bulu tangkis dengan temannya. Maka yang lain pemanasan, si monyet malah main bulu tangkis dengan temannya langsung. Tiba-tiba gobrak, jatuh si monyetnya. Nah, semua heran, kenapa monyetnya jatuh? Ternyata guru menghampiri dan si monyetnya nangis. Kenapa monyet? Karena nggak tahu Pak, saya tiba-tiba jatuh dan otot saya sakit. Ya, oke. Sekarang silakan duduk kembali. Anak-anak, kita lanjut ke belajar berikutnya. Tapi sebelumnya, kita akan yel-yel dulu ya. Bagus, semuanya hebat. Oke, anak-anak, Bu Guru senang sekali. Tadi kalian semangat banget mendengarkan ceritanya. Kita sekarang lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Sudah siap semuanya? Coba Bu Guru tanya sebelah sini, sudah siap belum? Sudah siap ke pembelajaran selanjutnya? Sudah. Oke, sebentar. Bu Guru tempel dulu. Nah, anak-anak, kira-kira ini gambar apa? Ya, betul, hebat sekali olahraga. Olahraga apa yang ada di gambar? Berenang. Coba kamu tunjukkan mana olahraga berenang. Ya. Yang mana olahraga berenang? Oh, yang itu. Oke, bagus. Bagaimana cara berenang? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apalagi olahraga yang kamu sukai? Senam. Oke, kamu suka senam? Mana ada nggak gambarnya di sini? Coba yang mana ya gambar senam? Oh, yang ini. Ya, kamu suka senam. Bagaimana cara kamu bersenam? Senam. Terus? Terus gimana lagi? Ini? Oke, tepuk tangan dong. Iya, pintar-pintar sekali nih anak guru. Nah, anak-anak tadi teman kamu sukanya, Yuna sukanya tadi berenang. Silwa tadi sukanya senam, senam. Sekarang kita tanya teman yang lain sukanya berolahraga. Olahraga apa? Kita tanya yuk. Nah, untuk nanya teman kamu, setiap kelompok akan membagikan tabel ini. Ini namanya tabel wawancara. Tabel apa?
dulu ya. Itu adalah tabel wawancara, coba lihat. Di situ ada nama, ada olahraga kesukaan, ada waktunya kapan, dan ada kapan manfaatnya. Kamu tanyakan, nanti kamu tanyakan sama teman kamu di kelas lain, apa kesukaannya, apa olahraga kesukaannya, apa kapan waktu mainnya, manfaatnya untuk apa, gitu ya, paham? Oke, bisa? Ya, bagus. Oke, tapi sebelum wawancara kita harus bertanya dan harus minta izin dulu. Harus minta oke, harus minta izin dulu. Bertanya dengan sopan dan harus minta izin dulu. Oke, setelah ini silakan kalian keluar kelas, temui teman-temanmu dan berwawancara. Dan tanya temannya apa kesukaannya. Oke, siap? Ya, silakan. Halo, apa? Lu suka olahraga apa? Berenang. Kapan waktu berenangnya? Waktu olahraga di sekolah. Menurut kamu manfaat berenang apa? Biar badan kita sehat. Terima kasih ya, Hua. Iya, sama-sama. Oke, anak-anak, alhamdulillah kalian sudah melakukan wawancara. Gimana wawancaranya tadi? Seru. Senang nggak? Oh, bagus. Tadi susah nggak wawancara temanmu? Enggak. Boleh sama temennya wawancara? Alhamdulillah. Nah, sekarang kamu laporkan hasil wawancaramu tadi sama temennya. Namanya presentasi. Namanya? Ya, presentasi itu adalah melaporkan apa yang sudah kita wawancara. Itu namanya presentasi. Pintar. Ya, contohnya begini. Saya tadi sudah mewawancara Nabila. Kata Nabila, dia sukanya olahraga berenang. Dia berenangnya pada waktu sore hari. Bisa? Oke, bagus. Sekarang kelompok Rahmi. Silakan kelompok Rahmi maju ke depan untuk presentasi. Ya, Rahmi, Sultan, dan Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah wawancara Hilwa. Kata Hilwa, dia sukanya berenang. Dia berenangnya waktu olahraga. Kata Hilwa, sehat untuk badan. Oke, tepuk tangan dong buat kelompoknya Rahmi. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Tadi sudah hebat sekali anak-anak Bu Guru hari ini. Sudah wawancara temannya, sudah presentasi temannya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Siapa yang mau bermain? Iya, siapa yang mau main kata sama tebak gambar? Siapa? Oke, bagus semuanya. Kita akan bermain tebak gambar. Bu Guru di depan sudah menempelkan beberapa gambar. Gambar apa? Ada macam-macam olahraga. Nah, ayo sekarang kita tempelkan. Dan Bu Guru punya kata-kata nih di sini, kartu kata. Kira-kira kata-kata ini cocoknya kemana ya? Yuk sekarang kita tempelkan satu-satu. Sultan. Oke. Ya. Yuna.
Haikal. Ya. Yo, kamu pinter. Ayo, silakan. Oke, ya, kamu. Ya, kamu. Ya, olahraga, betul. Gambar apakah itu? Siap. Oke, siap untuk olahraga. Ya, Haikal, tulang, pintar. Pemanasan, oke. Sakit, oke. Terima kasih ya. Kita cek ya, kita cek. Setuju nggak? Setuju? Siap, bagus. Olahraga, betul nggak dengan jawabannya, dengan gambarnya? Betul. Siap, siap. Kira-kira cocok nggak? Cocok. Sakit? Cocok. Tulang? Cocok. Pemanasan? Cocok ya dengan gambarnya, hebat semua. Semua hebat. Oke anak-anak, dari kata-kata ini coba lihat ada pemanasan. Apa kira-kira? Untuk apa sih pemanasan? Agar sehat. Agar apa? Kalau olahraga biar apa? Ingat gak tadi ceritanya monyet? Ingat gak? Biar ototnya siap nih, hebat banget, kamu keren. Oke. Tulang. Tulang itu kalau diolahragakan akan apa? Akan kuat, hebat, kuat. Akan kuat. Nah, kalau kira-kira kalau gambar seperti ini akibat apa nih? Akibat apa? Akibat tidak pemanasan kalau lagi olahraga terus? Akibat apa lagi? Akibat apa? Akibat tidak olahraga, betul hebat. Akibat tidak olahraga. Nah, sekarang jadi olahraga itu manfaatnya banyak ya. Siapa yang tahu apa manfaat olahraga? Siapa yang tahu apa manfaat olahraga? Angkat tangan, siapa yang tahu apa manfaat? Kuat, sehat. Oke, sekarang Bu Guru punya punya ini. Apa itu? Ini adalah puzzle manfaat olahraga. Apa namanya? Di sini sudah ada manfaat olahraga dan bukan manfaat olahraga. Manfaat olahraga dan bukan. Baik, Bapak Ibu. Videonya saya skip saja ya, karena ini terlalu panjang. Khawatirnya Ibu sekalian bosan untuk melihat videonya. Kita langsung masuk pada apa sih yang akan dikerjakan ya berdasarkan video yang Ibu sudah nonton tadi. Yang pertama, tugas kita selanjutnya adalah mohon kelompok yang tadi terbentuk tetap difungsikan kembali, karena kita akan mendiskusikan ya terkait dengan video yang tadi sudah ditonton ya. Itu tadi video itu membahas tentang bagaimana sih perkembangan halus ini, motorik halus ini ya, dan motorik kasar ini ya. Jadi ingat bahwa motorik halus itu merupakan perkembangan gerak ya yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Sementara motorik kasar itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Tadi banyak games ya, ada games yang ditunjukkan oleh Ibu Guru SD, ya, bagaimana
memperkuat motorik kasar anak-anak SD ini. Nah, kita ini mohon waktunya 20 menit juga ya, atau 10 sampai 20 menit. Ibu-ibu sekalian, mencoba untuk mendiskusikan ya, apa yang didiskusikan ya. Tentu setelah melihat video di atas, kita diskusikan bagaimana memberikan penguatan pada kemampuan fisik dan motorik anak di masa transisi. Ya, ini ada catatannya di bawah. Diskusi bisa membahas usia boleh pilih rentannya dari 6 sampai 8 tahun ya. Bisa contohnya adalah aktivitas praktik yang sebaiknya dilakukan dan dihindari di masa transisi PAUD dan SD. Mengerti kan ibu-ibu apa yang harus didiskusikan? Kalau belum paham, ayo kita sama-sama baca sama-sama, atau ibu sekalian perhatikan di sana apa yang harus kita diskusikan terkait dengan kemampuan fisik dan motorik anak di masa transisi. Waktunya 20 menit ya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya kira 20 menit sudah cukup dan ibu sudah berdiskusi, tentu dipandu oleh moderator yang hebat tadi. Baik, kita akan lanjut ya terkait dengan elemen yang ketiga ya. Elemen yang ketiga tadi, ingat-ingat kembali bahwa elemen yang ketiga yang harus disiapkan oleh anak di masa transisi ini yakni literasi dan numerasi. Tadi elemen yang kedua yang kita bahas ya, masing-masing ada videonya. Elemen yang pertama itu terkait dengan sosial emosional, videonya ada. Yang kedua, terkait elemen yang kedua adalah motorik, motorik fisik dan motorik, dan yang terakhir adalah elemen yang ketiga, literasi dan numerasi anak di masa transisi. Baik, kita akan melihat seperti apa sih yang dimaksud dengan literasi dan numerasi. Ya, literasi adalah kemampuan mengakses, ya, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas, ya, melalui berbagai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Jadi kata kuncinya adalah kemampuan bahasa atau keterampilan bahasa, ya, bukan kemampuan membaca, menulis di sini semata-mata, Ibu, ya. Lalu setelah literasi kita lihat karena ada dua, literasi dan numerasi. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan berhitung di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya ini adalah mengoperasikan ya kemampuan untuk mengaplikasikan ya keterampilan berhitung atau konsep bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan lanjut. Apa sajakah keterampilan bahasa yang perlu dikuasai pada anak di masa transisi PAUD SD ini ya. Tadi bahasa itu ada di literasi. Yang pertama menyimak ya. Menyimak ini adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian ya, sehingga mampu memahami isi atau pesan yang disampaikan ya. Ini juga tentu berkaitan juga dengan sopan santun. Ketika ada orang yang berbicara, kita menyimak ya dengan baik dan penuh perhatian, itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan lawan komunikasi kita atau lawan bicara kita. Yang selanjutnya ibu-ibu sekalian adalah bicara ya. Itu yang kedua. Bicara yang ada dalam keterampilan berbahasa. Jadi kemampuan keterampilan berbahasa tidak hanya keterampilan terkait dengan bicara ya, tetapi termasuk adalah keterampilan dalam hal menyimak atau kemampuan dalam hal menyimak. Oke, bicara itu apa? Kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan ya, menyatakan serta menyampaikan pikiran,
gagasan dan perasaan kita, ya. Terus yang selanjutnya adalah membaca. Membaca itu apa? Yaitu kemampuan menerjemahkan rangkaian simbol huruf, ya, A sampai Z, ya, simbol huruf, angka, ya. Angka itu banyak, ya. Saya pikir tidak akan pernah terbatas angka ini. Tidak hanya 1 sampai 10, ya, sampai bertriliunan-triliunan angka itu. Ya, kemudian gambar yang ada dalam tulisan menjadi, ya, sebuah ucapan. Yang berikutnya adalah menulis, kemampuan mengungkapkan bahasa dalam bentuk tulisan, simbol, huruf, angka, gambar yang bermakna tentunya Bapak Ibu. Jadi kemampuan berbahasa itu ada 4, ya, yang harus dikuasai di masa transisi PAUD. Menyimak, bicara, membaca, dan menulis, ya. Paling tidak menulis nama itu sudah cukup, ya. Oke, selanjutnya adalah apa saja kemampuan numerasi yang perlu dikuatkan pada anak di masa transisi PAUD, ya. Kalau tadi kemampuan literasi, dalam hal ini adalah bahasanya. Ini numerasi adalah kemampuan anak dalam menggunakan berbagai macam angka, simbol terkait dengan matematika dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini di bawah ini Bapak Ibu, numerasi terdiri dari 5, ya. Konsep angka atau lamban bilangan, geometri, ya, pengukuran, pola, dan data analisis, ya. Oke. Ini kita diminta untuk memberikan pendapat kita tentang peraturan pemerintah di bawah ini. Apakah Anda setuju? Ya, kalau setuju apa alasannya? Ini salah satu literasi, ya. Ini terkait dengan larangan, ya. Ini tes masuk SD atau madrasah ibtidaiyah. Penerimaan peserta didik kelas 1 SDMI atau bentuk lainnya saudara tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, ya, atau bentuk tes lainnya. Ini tentu banyak yang terjadi polemik di beberapa tempat, ya. Tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada guru SD-nya atau institusi pendidikannya. Tetapi termasuk hal ini harus disadarkan adalah keluarga dan masyarakat, ya. Ini peraturan pemerintah, ya, nomor 17 tahun 2010 pada pasal 69 ayat 5, ya, di mana menyatakan ada larangan penerimaan peserta di kelas 1 SD atau bentuk lainnya saudara tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ya, moga-moga ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik itu guru PAUD maupun guru SD. Saya pikir setelah terbentuknya forum komunikasi PAUD dan SD ini, atau forum komunikasi transisi PAUD dan SD ini hal ini bisa kita maklumi, bisa kita jalankan dengan baik. Oke, mari ini saya ingin mengajak kembali lagi, mari kita lihat video berikut ini. Apa pendapat Anda tentang video di bawah ini? Bagaimana seharusnya menguatkan kemampuan literasi di usia transisi, khususnya pada kemampuan membaca. Baik, mari kita sama-sama menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak bosan. G. A. G. I. K. O. K. G. O. G. G. O. G. T.
Ya, baik Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video terkait dengan di mana anak sedang dibelajarkan tentang membaca ya oleh orang tuanya. Ya, di usia seperti ini memang sesuatu hal yang sulit ya. Berbeda yang dilihat dengan tulisannya, di mana orang tua sedang berusaha membantu anaknya untuk mengeja huruf ya. Ya, di mana huruf tulisannya adalah ayam jago yang benar sebenarnya, tapi tetap anak yang polos itu tetap membacanya itu adalah PT ya. PT itu berarti ayamnya, itu dalam bahasa petek ya, bahasa Jawanya. Nah, ini seperti ini tugas kita adalah mari kita lihat video tadi ya. Apa pendapat Anda tentang video di bawah ini? Bagaimana seharusnya menguatkan kemampuan literasi di usia transisi, khususnya kemampuan membaca. Sekitar dengan video tadi yang Bapak Ibu sekalian sudah saksikan. Baik dibantu oleh moderator ya, ini banyak video-video, bisa ada kemampuan tadi, ini kemampuan membaca dan ini kemampuan berhitung tentunya ya. Saya tidak mau putar Ibu karena saya pikir sudah banyak video yang Ibu bisa saksikan. Moga-moga ada narasumber atau moderator bisa memandu Ibu mendiskusikan seperti apa sih menguatkan literasi dan numerasi di masa transisi post SD ini. Baik Bapak Ibu, ya ini banyak video-videonya, silakan nanti slide-nya juga, slide materinya ini Bapak Ibu bisa bawa pulang, bisa pelajari, bisa baca-baca. Siapa tahu ada yang lupa ya, atau perlu dikuatkan lagi kembali terkait dengan materi kita pada hari ini. Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih, tetap semangat Ibu Guru, mendidik anak-anak bangsa, mendidik anak-anak PAUD ya, karena di tangan Bapak Ibu semua terletak nasib bangsa kita ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.